Setelah rumah para mantan DPR digeruduk dan dijarah harta bendanya, sekarang giliran Heri Pras yang diancam mau digeruduk dan mau dijarah rumahnya. Sampai-sampai ada narasi yang dimana untuk mencari alamat rumah saya. Dan kita sudah tandai muka-muka orangnya yang membuat narasi ingin mencari alamat rumah saya dan ingin menjarah beserta ingin mendemo katanya. Ya, apa alasan mereka ingin melakukan tindakan-tindakan khawarij tersebut? Kita lihat seperti apa postingannya. Kita bisa menyimpulkan teman-teman, kalau dia ini hanya bertujuan, kalau dia memang menganggap Ba'alawi adalah tuannya. Tuannya. Kenapa? Ya jelas, karena sudah dicium keningnya. Cium kening. Ya. Kenapa mereka semakin jaya meskipun banyak membodohi umat? Ya karena adanya orang-orang seperti Adi Hidayat, Abdul Somad, Buya Yahya dan lain sebagainya, Idrus Ramli, yang dimana mereka ini selalu menjunjung, membela dan memuliakan tuan-tuannya. Diajak berpecah terus, sibuk mengkotak-kotakan, kapan bersatunya? Kapan? Kita malu gitu saat ini dunia internasional dalam pergerakan global Sumut Flotilla. Indonesia juga terlibat di sana. Indonesian Global Peace Convoy bergerak nih, insya Allah bentar lagi menuju Gaza untuk bergerak menuju Gaza, bantuan kemanusiaan secara langsung insya Allah. Kita butuh narasi yang menyatukan, bikin adem gitu, ya nggak sih? Ada kabar terbaru juga, sang kesatria yang bertopeng yang selama ini selalu bersuara dan kita menunggu apa statementnya, itu juga syahid. Bahkan mungkin Bang Heri pernah ngebahas juga, dia udah syahid. Nah sekarang apa peran kita saat ini? Ayo terus bergerak, dukung kebebasan Palestina, terus boikot dan beri hadiah terbaik untuk Palestina. Saya sangat setuju dengan pernyataan mendukung kemerdekaan Palestina dengan cara-cara yang arif. Yang pertama, kita selalu menyuarakan bagaimana untuk kemerdekaan Palestina dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana Arab Saudi dan beberapa negara lainnya mensupport agar Hama yang selama ini, kemarin saya dibagikan salah satu video dengan beberapa narasi kalau Hamanya membawa bantuan makanan, minuman, logistik dan lain sebagainya, ngebut teman-teman, ngebut ya, tidak menghiraukan adanya warga Gaza di sana. Sampai akhirnya apa? Bantuan makanan yang jatuh di jalanan dikerumun sama warga Gaza yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. بحكم الوضع الداخلي في قطاع غزه وسيطره حماس على قطاع غزه كانت تستحوذ على عدد كبير من هذه المساعدات، اصبح بعد فتره من الان بعد انهيار المنظومه الامنيه في قطاع غزه اصبحت هناك عباره من الاشخاص المتنفذين في داخل حركه حماس لقوه حماس الامنيه، اصبحوا كقاطعين طرق لهذه المساعدات وعدم وصولها الى المواطن بشكل اوسع. انا علاج ما بقدر اجيب ثمن علاج الي، انا معي زلطه ونزيف شبكيه ولا ادويه ولا شيء، وببيع المساعدات وبياخذوها خلاص، احنا في المخيم ما بخشش علينا شيء. ويتم بيع هذه واغتنامها الى الاسواق التجاريه، سوق السوداء تباع هذه المساعدات. الطوفان علينا ايش الناس استفادت؟ ولا استفدنا حاجه، بس تخربت ديارنا، واللي صايب واللي استشهد واللي تدمر.
فياريت تمرق المساعدات يوزعوها على الناس والناس ترتاح شوية على الأقل. مش مهم مين يجيبها، المهم يجي يوزعوها على الناس. المساعدات اللي بتيجي إلها ولعناصرها وللناس اللي بدها إياه، ما بهمها. أنا واحدة من الناس حماس ما بهمها ان انا اموت اعيش. ابني استشهد، ما حد قال لي وين انت. اي اولاده 200 من الجوع، هي اولاد ابني 200 من الجوع، ما عندهم مش طحين لانه الطحين مقطوع ومعيش اشتري طحين. اجى واحد قال لي خذي لك كيلو هالطحين، بوزعوه قاعدين في المخازن بعيني قدام عينينا، بوزعوا المساعدات وبوزعوا كل حاجه على اللي بخصوها. بتروحي قال لك ما فيش، بياخذوا صور هويات اللي بدهم اياه للشهداء. طب انا ابني شهيد واستشهد عشان الوطن، وابني شهيد مش عم كان حامل السلاح ويحارب، ابني كان رايح يجيب طحين لاولاده، كان رايح يجيب اكل لاولاده، استشهد وهو رايح يجيب طحين واكل لاولاده. انا بكررها، ابني ما كان حامل سلاح ولا استشهد عشان بقى يقاوم، انا ابني كان جعان واولاده جعانين ورايح يامن لاولاده طحين. الوضع صعب، لا تدخل مساعدات. ما في، المساعدات كلها نازله تحت. المساعدات ما بيجوا للامه ولا بيجي للشعب كله. في حج كتير بيوصل، اللي بيوصل إشي قليل وبيتوزع هيك بيحكوا. كله للبيوت إلهم، خليهم ياخذون ولا يطخون ولا يعملوا بدهم اياه حماس. خليهم ياخذون ولا يطخون ولا يعملوا بدهم اياه حماس. Dan apa kata ulama? Dan ulamanya ya ulama-ulama Palestina memberikan pernyataan seperti ini. سؤال شيخنا أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما أثر الدعوة الحركية في فلسطين، وهل حركة الحماس على منهج السلف؟ حماس هم فرع من جماعة الإخوان المسلمين وليسوا من أهل السنة، بل هم من جماعة حركية وحزب من الأحزاب الذين ينتمون لأهل البدع وليسوا من أهل السنة. Ada pertanyaan, apa pengaruh dakwah harakiyah di Palestina dan apakah Hamas di atas manhaj salaf? Maka beliau menjawab, kata beliau, Hamas adalah salah satu cabang dari Jamaatul Ikhwanul Muslimin, dan mereka bukan bagian dari Ahlus Sunnah, bahkan mereka termasuk ke dalam jamaah harakiyah yang bertumpu pada dakwah Ikhwanul Muslimin. وأما أثر الدعوة الحركية في فلسطين فلعلي قد أجبت عن شيء من ذلك في سؤال السابق، كيف أن أثر هذه الدعوة الحركية يعطل تقدم الدعوة السلفية بسبب موافقتهم لعواطف المسلمين للأسف. Kata beliau, adapun pertanyaan tentang dampak atau athar dakwah harakiyah di Palestina, maka saya sudah menjawab sebagiannya pada pertanyaan yang lalu, di mana dakwah harakiyah memiliki pengaruh di dalam menghalangi dakwah salafiyah, karena mereka berusaha untuk mempermainkan perasaan-perasaan kaum muslimin dan berusaha untuk menghalangi manusia dari dakwah salafiyah. وتأثيرهم في المسلمين مثل تأثير الإعلام الموجود، قنوات الأخبار وصفحات الإنترنت التي فيها تهييج عامة المسلمين وتثويرهم وإبقاء الحماسة فيهم دون طائل، لأنها غير مبنية على أصل وهو أصل عظيم، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي به ينصر المسلمون. Adapun athar mereka, pengaruh dakwah harakiyah di Palestina terhadap kaum muslimin di sana, maka seperti pengaruh i'lam, informasi, media sosial yang ada di hari-hari ini, di mana mereka hanya mempermainkan perasaan kaum muslimin dengan syiar-syiar mereka tanpa membangun keimanan, tanpa mengajak manusia kepada agama yang benar. فعلى سبيل المثال قد يصعد الخطيب الحركي على المنبر ويقف يخطب بالناس ويهيجهم ويلهب قلوبهم ومشاعرهم، ثم ينزل عن المنبر دون أن يغير فيهم شيئا ودون أن يفعلوا هم بعد ذلك شيئا، ولو علمهم مسألة في الدين في عقيدتهم أو في صلاتهم أو في معاملاتهم لكان خيرا لهم من كل ذلك. Contoh kata beliau, kita dapatkan sebagian khatib yang berjalan di atas dakwah harakiyah. Dia naik di atas mimbar, kemudian membakar awatif, membakar semangat kaum muslimin, membakar perasaan kaum muslimin, namun tanpa merubah sesuatu, hanya sebatas mempermainkan perasaan mereka, membakar semangat mereka. Kalau seandainya mereka mengajarkan ilmu dengan baik, mengajarkan bagaimana salat, mengajarkan bagaimana tentang puasa dan yang lainnya, tentu ini yang lebih bermanfaat daripada sebatas membakar perasaan atau mempermainkan perasaan tanpa membuat perubahan yang nyata di tengah-tengah kaum muslimin. ولعل آخر مصائب دعوة الحركية في فلسطين ما رأيتموه بأعينكم أنتم، ما حصل في غزة وفي حرب غزة وما حصل لفلسطين بسبب هذه الدعوات الحركية التي لا تمتثل أمر الله ولا رسوله ولا تحتكم للكتاب والسنة فيما تفعل. Kata beliau, dan di antara dampak buruk, musibah terbesar yang ditimbulkan oleh dakwah-dakwah harakiyah semacam ini, apa yang antum lihat semuanya di hari-hari ini, dari kehancuran Palestina, dari
yakni terbunuhnya kaum muslimin di sana. Ini semua disebabkan karena pengaruh dari dakwah-dakwah semacam ini yang tanpa memperhatikan, tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, ketergesa-gesaan, tanpa mempertimbangkan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat di Gaza adalah bagian dari pengaruh dakwah harakiyah pada hari ini. Nah, seperti itu katanya. Jadi bukan hanya saya yang tidak percaya kepada Hama, yang dimana dari kemarin memang dia mengagung-agungkan Iran dan lain sebagainya, bahkan menganggap Iran sebagai negara Islam, dirahmati Allah, matinya syahid dan lain sebagainya. Tanda-tanda seperti itu sudah menunjukkan kemana arah akidah mereka. Arab Saudi, meskipun kemarin Arab Saudi difitnah sama komplotan-komplotan orang si paling Gaza. Katanya Arab Saudi cuma membantu kain kafan, tidak lebih tidak kurang. Setelah dipaparkan data, fakta bahwa bantuan Arab Saudi di atas semua negara Islam yang ada di dunia. Entah itu logistik, makanan, pakaian, minuman, uang. Gak perlu Arab Saudi sampai membuat postingan-postingan kesedihan anak-anak Gaza, penderitaan anak-anak Gaza. Jadi tidak perlu membicarakan seolah-olah si paling membela Gaza. Kita juga ingin memerdekakan Gaza. Dengan apa? Yang mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berkonflik dengan orang-orang kafir. Sulh Hudaybiyah pernah dicontohkan bahwa untuk berdamai tidak harus diselesaikan dengan perang juga, tapi bisa dengan perjanjian damai. إننا في المملكة نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. Dan itu yang ingin saya bahas. Dan ini, di postingan ini pula teman-teman, kita bisa menjumpai orang-orang yang berkomentar selalu dengan narasi-narasi Khawarij. Dan fakta menarik dulu, ketika 2019 kita membela kubu Prabowo dengan ijtima ulama, saya, Heri Pras, pernah membela mati-matian Prabowo sampai saya mau penggal-penggalan leher. Diingat itu dulu, ada juga jiwa-jiwa Khawarij saya ketika masih ada di kubu kalian. Coba kita baca komentarnya. Bisa gak sih dia di demo juga? Oh, saya mau di demo teman-teman. Cocok nih itu. Langsung gas, cari alamatnya di mana rumah dia. Tuh, mau mencari alamat saya. Coba kita lihat muka orangnya yang mau mencari rumah saya. Nah, ini dia teman-teman. Yang ingin mencari rumah saya katanya. Seperti ini muka-mukanya ya. Oke, ada lagi yang lain teman-teman yang lebih gila komentarnya. Perhatikan. Geruduk rumahnya. Gak usah di demo, jarah yang beginian cocok tuh. Kita lihat muka orangnya yang mau menjarah. Seperti ini mukanya yang mau menjarah. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara saya membahas Habib Adi Hidayat, narasi para pemujanya ya seperti ini. Sama halnya dengan pemuja para kabib. Tidak lebih, tidak kurang. Ketika kita membahas hal yang demikian, dulu teringat, saya sangat tepuk tangan teman-teman. Saya sangat mengidolakan ketika Habib Adi Hidayat bertemu dengan Pak Prabowo Subianto ketika pencalonan presiden 2019 akan menggandeng tangan Pak Prabowo masuk surga, membela guru sekumpul, membela Habib Fulan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa syubhat yang memang sengaja Habib Adi Hidayat memberikan pembelaan kepada hal-hal yang kurang tepat. Kurang tepat bagi saya. Kalau bagi mereka, ya penganut kepercayaan seperti ini ya pasti. Jadi disinilah letak saya menginginkan orang-orang ini yang berkomentar ini beserta konten kreatornya. Saya sepemahaman dengan dia pada tahun 2019 lalu. Ketika demo-demo 212, Pilpres 2019, sampai demo-demo, saya ikut demo. Ketika menolak hasil KPU itu, saya ikut demo teman-teman. Tapi sekarang saya sudah sadar bahwa demo haram, apalagi menjarah. Dan mereka keluar kalimat dari ketikan jari mereka untuk mendemo saya dan ingin menjarah rumah saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Karena Adi Hidayat mungkin. Dan sekarang coba kita dengarkan beberapa kekonyolan Habib Adi Hidayat yang dibongkar oleh salah satu konten kreator, yaitu dari channel Nasir Sunnah. Sebagai penutup, ini videonya. Jika Bapak menetapkan jari dan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah,
maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Saya ganti tangan seperti itu. Allah Akbar. Kalau Bapak khianati amanah itu, maka saya menjadi orang pertama di hadapan Allah yang bersaksi tentang kecuali Allah. Saya mohon berkali-kali gandakan siksa Bapak neraka. Bertakwalah kepada Allah. Saya akan berdoa siang malam dalam hidup saya. Jelas teman-teman, Ustadz Hidayat katanya akan menjadi saksi nanti di hari kiamat dan menjadi orang pertama yang menggandeng tangan Pak Prabowo masuk ke dalam surga kalau Pak Prabowo menjadi pemimpin yang amanah, adil terhadap rakyat. Secara tidak langsung teman-teman, dari pernyataan ini seakan-akan Ustadz Adi Hidayat yakin benar ya dirinya menjadi penghuni surga teman-teman, sehingga bisa masukkan orang lain ke dalam surga, bisa menggandeng tangan orang lain masuk ke dalam surga teman-teman. Atau contoh sederhananya teman-teman, misalkan nih ada 10 orang ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Nah dari 10 orang ini teman-teman, 9 orang melalui proses bikin lamaran, kemudian datang interview. Tapi dari 10 orang pelamar ini teman-teman, 1 orang nggak datang interview, nggak ikut buat surat lamaran kerja, tapi tiba-tiba dia bisa kerja di perusahaan tersebut teman-teman. Karena apa? Karena ada orang dalam ya yang memasukkan dia teman-teman kerja di perusahaan tersebut, atau istilahnya jalur VIP, ada orang dalam teman-teman. Nah secara logika teman-teman, seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini adalah orang dalam surga teman-teman, sehingga dia bisa masukkan orang lain ke dalam surga. Logikanya kan seperti itu teman-teman. Ini akidah apa namanya teman-teman ya? Taib. Kita simak video yang kedua teman-teman. Ini lebih parah lagi teman-teman, ketika Ustadz Adi Hidayat ini entah dapat dari ulama mana yang menafsirkan surah Asy-Syu'ara sebagai surah pemusik. Kemudian dengan lancang beliau menyebutkan sahabat Nabi yaitu Zaid bin Thabit sebagai pemusik di samping Nabi katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib. Kita simak videonya teman-teman. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan. Maka Islam muncul kata Rasia, muncullah dal, ra, lam, mim. Jangan kita pakai istilah segala yang bernada namanya musik, kemudian kita mengatakan syair juga musik, berarti hukumnya sama. Musik jelas ma'azif, cara bahasa Arab ada. Alat musik ya, alat musik beda. Jangan bilang bahwasanya syair juga musik. Kemudian ada pemusik Rasulullah namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, tentunya adalah kesalahan besar. Apakah dia tidak tahu, maka harusnya dia berusaha belajar, atau dia sudah tahu tapi dia berusaha untuk melegalkan apa yang sudah dia yakini, apa yang dia sudah sukai, sehingga dia meninggalkan perkataan ulama, perkataan madhab ya. Kemudian dia mengatakan halal dengan menyamakan antara musik dengan syair. Astagfirullah, ini luar biasa parah teman-teman. Pertanyaannya, ulama yang mana yang mendahului Ustadz Hidayat yang punya fatwa yang mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara itu adalah surah pemusik? Kemudian siapa ulama yang diikuti pernyataannya oleh Ustadz Hidayat yang menyebut sahabat Nabi yaitu Zaid bin Thabit adalah pemusik di samping Nabi teman-teman? Subhanallah teman-teman. Jangan karena hawa nafsumu wahai Ustadz Hidayat, atau misalkan kesukaanmu terhadap musik, lalu kamu berusaha mencari cara dengan sedemikian rupa ya untuk menghalalkan musik tersebut yang jelas-jelas Allah ya kemudian Rasulullah sudah mengharamkan teman-teman ya. Mau dikemanakan lagi teman-teman? Dalil-dalil yang begitu banyak ya. Salah satunya hadis yang begitu terang benderang ya, Rasulullah mengatakan akan ada di antara umatku yang akan menghalalkan zina, sutra, khomer dan alat-alat musik. Ini digandengkan secara langsung ke empat tersebut teman-teman. Artinya keempat perkara yang disebut secara bersamaan oleh Rasulullah semuanya haram teman-teman. Tapi ya memang ini bukti kebenaran dari sabda Rasulullah teman-teman, akan ada di antara umatnya yang berusaha yang menghalalkan, mencari-cari cara agar sesuatu yang jelas keharamannya teman-teman seakan-akan menjadi halal. Ya Allah teman-teman ya. Baik, kita simak video yang lain teman-teman. Ini ketika Ustadz Adi Hidayat memuji guru skumpul, guru bakhit sebagai wali min auliyaillah katanya. Apa Ustadz Adi Hidayat ini nggak melek media sosial, sedangkan beliau juga punya YouTube teman-teman? Masa iya beliau nggak melihat bagaimana pemahaman akidah dari guru skumpul? Lebih-lebih kisah yang masyhur dari guru skumpul yang mengaku bahwa ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah, tiba-tiba kuburan Rasul ini bergetar, bergoyang seperti ini. Lalu Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lutut guru skumpul. Kemudian guru bakhit juga yang dipuji oleh Ustadz Hidayat pernah menyatakan persis seperti pernyataan dari klan Ba'alawi teman-teman, yaitu kisah Al-Faqihul Muqaddam yang Mi'raj katanya bertemu dengan Allah dalam satu hari sampai ke Sidratul Muntaha 70 kali. Bahkan kata guru bakhit tersebut teman-teman, Al-Faqihul Muqaddam mondar-mandir 70 kali teman-teman, dari bumi ke Sidratul Muntaha, bumi Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Ustadz Hidayat menyebutnya sebagai wali min auliyaillah teman-teman. Baik, coba kita simak videonya. Ini saya mencium aroma guru bakhit ini. Antum muridnya guru bakhit ya? Masya Allah. Sini. Guru bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi
guru sekumpul. Ada juga sekarang guru bakhit, beliau mengajar diantaranya. Selain ada ahli Quran yang dididik oleh beliau, juga mengajar, kalau saya tidak keliru, Al-Hikam ya, termasuk mengajar Al-Hikam. Kita Masya Allah, ada hadiah juga. Antum berapa orang di sini? Berdua. Tolong nanti panitia diganti transportnya ya, sampai pulang. Tidak, nggak boleh. Pokoknya, insya Allah. Baik, khair insya Allah. Tolong ya, nggak boleh kecuali nanti dari kami. Salam insya Allah untuk guru bakhit. Khair insya Allah. Jazakumullah khair. Syukran atas istimamikum. Thank you for your attention, for your presence in our moment here. Luar biasa teman-teman. Ustadz Adi Hidayat menyebut guru sekumpul wali min auliyaillah. Saya yakin teman-teman sebenarnya Ustadz Adi Hidayat sudah pernah menyimak pernyataan dari guru sekumpul yang begitu lancang ya, menyebut ketika dia berziarah ke makam Rasulullah, kuburan Rasulullah itu bergetar, bergoyang. Kemudian Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lutut guru sekumpul, teman-teman. Dan banyak video-video pernyataan yang aneh menyesatkan dari guru sekumpul. Contoh teman-teman, ya ketika dia menyebutkan anaknya itu nggak berani ceramah, nggak berani berdakwah di publik teman-teman sebelum mendapatkan izin katanya secara langsung dari Rasulullah. Dan banyak lagi teman-teman kesesatan dari guru sekumpul. Akan tetapi kalian bisa lihat ya, oleh Ustadz Adi Hidayat teman-teman ya disebut sebagai wali min auliyaillah. Kemudian yang terakhir teman-teman terkait pujian Ustadz Adi Hidayat terhadap Habib Umar yang dikatakan luar biasa ini itulah teman-teman. Lagi-lagi saya ingin katakan apa iya Ustadz Adi Hidayat ini nggak melihat media sosial ketika Habib Umar ini mengaku di majelisnya didatangi oleh Rasulullah teman-teman, tiba-tiba matanya melotot. Ya Allah ya Karim, semudah itu Allah Azza wa Jalla teman-teman melencengkan manusia yang mungkin nampak bagi orang awam sebagai sosok yang luar biasa cerdas, akan tetapi tiba-tiba Allah jatuhkan dari perkara yang sebetulnya sangat remeh-temeh, yang mana orang awam juga tahu sebenarnya yang disanjung oleh Ustadz Adi Hidayat itu suka berdusta teman-teman, dengan kedustaan yang besar teman-teman. Taib, kita simak videonya. Quran itu punya ciri khas. Kalau semakin dekat dengan Quran, semakin lembut pribadi kita. Ya. Dan itu auranya beda. Teman-teman kalau lihat Habib Umar lain kan ya? Ya. Habib Umar itu rahasia besarnya nggak pernah lepas dengan Quran. Jadi kalau safar dari Yaman ke sini, ya itu di pesawat itu baru tidur. Kalau sudah lepas itu dengan Quran, tidur itu masih nempel Quran itu. Jadi nggak ada waktu satu pun kecuali dekat dengan Quran. Nah, teman-teman, bahkan Ustadz Adi Hidayat ini dulu keberatan ketika bacaan Al-Quran dari Habib Umar itu dikritik banyak orang, teman-teman. Hati-hati kalian yang mengkritik bacaan Habib Umar ya. Beliau itu luar biasa alim katanya. Banyaklah pujian-pujiannya teman-teman terhadap Habib Umar. Dan secara umlah terhadap klan Ba'alawi ini juga Ustadz Adi Hidayat luar biasa pembelaannya teman-teman, sampai membelokkan sejarah. Dan sudah pernah dibantah oleh ahli sejarah yaitu Pak Anhar Gonggong teman-teman. Ya, dan nggak benar sejarah yang disebutkan oleh Ustadz Adi Hidayat yang katanya ya 17 Agustus itu penggagasnya adalah dari Habib, kemudian bendera merah putih, kemudian lambang Garuda juga itu berdasarkan usulan atau ide dari para Habib klan Ba'alawi teman-teman. Dan sebenarnya banyak video-video kenyelenehan ya dari Ustadz Adi Hidayat ketika berbicara yang beliau sendiri bukan ahlinya, bicara masalah antariksa teman-teman, kemudian bicara masalah seluk-beluk besi katanya, kemudian dicocokkan dengan ayat ini ayat itu, dan itu sudah banyak kritikan teman-teman dari pakar aslinya. Dan ya seperti itulah Ustadz Adi Hidayat teman-teman. Dan yang aneh bagi saya pribadi, Ustadz Adi Hidayat ini sulit untuk menerima kritikan. Jangankan kritikan dari model-model kita teman-teman, para ustadz sekelas Ustadz Muflis Sapitra saja beliau sangat merendahkan, sampai bawa-bawa skripsi dari Ustadz Muflis Sapitra teman-teman yang nggak diterima karena beliau lulusan UGM katanya teman-teman. Ya Allah, padahal Ustadz Muflis Sapitra ini sudah pernah belajar teman-teman beberapa tahun di King Saud University teman-teman, dan banyak videonya, ada foto-fotonya juga Ustadz Muflis Sapitra bersama para syekh-syekh teman-teman ketika belajar secara langsung. Tapi ya itulah namanya manusia teman-teman ya, wallahu alam. Apakah beliau ini termasuk orang yang takut kehilangan pamor, takut kehilangan followers teman-teman yang sebegitu banyaknya, sehingga ya beliau ini berusaha bagaimana caranya membela diri agar terlihat benar di mata pengikutnya teman-teman ya, wallahu alam. Ya semoga Allah Azza wa Jalla menunjuki kita hidayah jalan yang benar teman-teman bagi kita semua, tak terkecuali Ustadz Adi Hidayat.